Info A1 dari Bang Denny, Cawapres Ganjar adalah ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan keluarga Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di kediamannya kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu malam 13 Agustus 2023. Pada pertemuan tersebut Ganjar disambut oleh anak istri Gus Dur, Sinta Nuriyah beserta anaknya Zanuba Afifah Hafsoh alias Yeni Wahid. Pada pertemuan itu Ganjar mengaku hanya sekedar sowan saja dengan keluarga Gus Dur, sekaligus bercengkrama dan mengenang sosok Gus Dur. Sowan ke beliau, ngobrol seperti tadi beliau ceritakan. Kayak Gus Dur, beliau selalu mengingat peristiwa kecil-kecil. Semoga kita tuh merasa terhormat. Kita merasa terhormat, kata Ganjar Pranowo di kediaman Gus Dur. Ketika ditanya ke baca pres dari PDI Perjuangan itu, apakah akan mengajak Yeni untuk menjadi pendampingnya saat pemilu 2024, keduanya justru berkelakar. Mau gak mbak tak ajak? Tanya Ganjar. Diajak lari, saut Yeni yang menimpal dengan pertanyaan. Ngajak lari ya, saya memang lagi dalam program diet. Kelakar Yeni Wahid. Diet ya? Dan lari kan jatahnya. Pak Jokowi kan mesti kuat lari, timpal Ganjar dengan candaan. Ganjar membantah pada pertemuan itu membahas seputar diskusi politik, yang menjelaskan kedatangannya ke rumah keluarga Gus Dur karena dapat kesempatan berkunjung khususnya pada peringatan hari ulang tahun Presiden RI keempat itu. Kesiapan Yeni Wahid untuk ikut terjun di Pilpres 2024 ternyata juga disambut positif oleh poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku membuka peluang terhadap Yeni untuk masuk ke dalam bursa bakal Cawapres Ganjar. Katanya Mbak Yeni, kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bacawa pres. Ungkap Puan. Kendati demikian saat ini baru Partai Nasdem yang berdiskusi dengan Yeni membahas kontestasi Pilpres 2024. Diskusi tersebut bukan berarti Nasdem memaksakan Anies meminang Yeni menjadi cawapres. Nasdem tetap memberikan hak penuh kepada Anies untuk memilih pendamping yang tepat. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin, menilai pernyataan Yeni Wahid yang menyatakan siap maju sebagai calon wakil presiden 2024 menjadi sinyal bagus bagi semua capres di setiap koalisi. Sebab menurut Ujang, semua capres dengan koalisi yang telah terbentuk sementara ini menginginkan calonnya dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Seperti diketahui saat ini ada 3 calon presiden yang muncul, yakni Prabowo Subianto dari Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ganjar Pranowo didukung PDIP dan PPP, serta Anies Baswedan yang diusung PKS, Demokrat, dan Nasdem. Ini sinyal yang bagus bagi 3 capres yang sudah memenuhi threshold atau 3 capres, yakni Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Ketiga capres ini merebut figur pendamping dari kalangan Nahdien, yaitu atau NU, kata Ujang di Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2023. Direktur Indonesia Political Review atau IPR menjelaskan saat ini banyak tokoh-tokoh NU yang potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun sejauh ini baru Yeni yang berani secara terbuka mengatakan siap bila ada yang melamar. Tokoh NU ini kan banyak yang muncul di berbagai survei. Misal ada Hovifah, Kiai Said Akil Siraj, Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf, dan lainnya. Namun baru Mbak Yeni yang mengaku siap. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi capres yang ada, kata Ujang. Ujang mengungkapkan tokoh NU selalu menjadi rebutan setiap pilpres karena jumlah warganya yang mencapai puluhan juta di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Yeni Wahid sangat merepresentasikan NU karena dia merupakan keturunan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri NU. Mbak Yeni ini sangat mewakili kaum Nahdien, meskipun saat ini tidak berada di struktural. Namun dia ini dianggap mewakili NU karena bapaknya mantan ketum PBNU dan kakek buyutnya pendiri NU. Ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah mempersilahkan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP keluar dari koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo jika Sandiaga Uno tidak jadi calon wakil presiden atau cawapres. Basarah mengaku beberapa waktu belakangan PPP kerap wanti-wanti keluar koalisi apabila kadernya Sandiaga Uno tidak terpilih jadi cawapres. Dia pun menyatakan tidak bisa menahan PPP apabila memang melakukan itu.
PDIP lanjutnya mensyaratkan kesukarelaan dalam menjalin kerjasama politik dengan partai lain. Monggo silakan keluar. Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dan lain sebagainya. Ujar Basara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Agustus 2023. Dia berpendapat jika tidak ada kesukarelaan dalam kerjasama politik antar partai, maka hanya akan menimbulkan kesulitan dalam penentuan keputusan. Meski demikian, Basara menegaskan setiap tokoh yang sudah masuk ke radar masih punya peluang sama untuk jadi cawapres Ganjar, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno. Mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yeni Wahid, ada mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir, dan banyak lagi. Saya kira probability atau kemungkinan mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi. Jelasnya, bagaimana menurut Anda?